Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya sangat hormati dan kagumi Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Tepuk tangan buat beliau. Dan hadir di sini juga Bapak Andi Sumaruka, Gubernur Sulawesi Tenggara, tepuk tangan buat beliau. Dan terima kasih Pak, Ibu juga diajak, ini kehormatan buat kita semua. Para tamu undangan dari unsur DPRD, pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya. Di sini hadir juga Ibu Wali Kota Kendari, Ibu Siska Karina Imran. Dan saya dengar ada Bupati Konawe juga di sini. Selamat datang Pak. Dan tentunya seluruh Forkompida daripada Sulawesi Tenggara. Dan tidak lupa saya ingin juga menyampaikan bahwa di sini hadir pengurus Kadin Indonesia, ada 2 wakil ketua umum, koordinator, dan ada 9 wakil ketua umum hadir di sini Pak ke Kendari. Dan juga ada 12 ketua umum Kadin provinsi yang hadir dan selebihnya diwakilkan. Tepuk tangan buat mereka. Rekan-rekan pengusaha serta hadirin sekalian, tentu saya harus sebut Saibul Bait di sini, Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Bapak Anton Timbang, tepuk tangan buat beliau, dan seluruh kabupaten kota Sulawesi Tenggara yang saya hormati. Pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mendagri. Tentu ini Pak, suatu kehormatan besar dan juga kita tidak sangka, terutama teman-teman dari Kadin Sulawesi Tenggara. Jadi ketika Bapak berkenan hadir di Rapimprov, ini memberikan semangat yang luar biasa dari teman-teman seluruh Sulawesi Tenggara dan membuat iri tentunya Pak, provinsi-provinsi lainnya Pak. Jadi tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Dan juga di sini tentunya Pak Gubernur, terima kasih untuk perhatiannya kepada Kadin selama ini. Dan kita banyak berbincang beberapa hari ini. Dan insya Allah lah ke depan kami Kadin Indonesia juga ingin Kadin Sulawesi Tenggara menjadi salah satu garda terdepan daripada Kadin Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi kalau dibilang rezeki anak soleh, ya tepatlah itu buat Sulawesi Tenggara. Saya kebetulan hadir ke tempat Pak Menteri Dalam Negeri sekitar seminggu yang lalu. Sebenarnya hanya ingin datang karena tahu beliau sangat-sangat sibuk. Ini menyampaikan satu, terima kasih untuk undangannya, diajak hadir di Rakornas tadi pagi. Dan yang kedua mau minta waktu untuk sosialisasi. Karena Kadin ini kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 dan merupakan mitra strategis pemerintah. Jadi kebetulan ada banyak gubernur, wali kota dan juga bupati, ya kita ingin memanfaatkan untuk bersosialisasi supaya teman-teman di provinsi, kabupaten, kota bisa semakin erat seperti yang kita lihat di pusat. Tapi walhasil kita dapat lebih. Beliau hadir di kemarin acara pasar murah untuk rencana intervensi pangan. Nah, jadi saya lihat di sana hadir juga Badan Pangan Nasional kepalanya, yang juga Badan Pangan Nasional ini kepala hal yang sama BPN Kadin. Dan saya jadi mengerti bahwa memang kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha ini bukan hanya semata untuk menggerakkan ekonomi, tapi juga menstabilkan harga daripada bahan-bahan pokok. Nah, saya mengatakan kepada Pak Mendagri, saya sudah 23 tahun di Kadin, tapi baru tahu kali ini bahwa Mendagri ini semacam Project Management Office daripada pemerintah Indonesia.
Jadi luar biasa. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu, mungkin juga belum, bahwa setiap hari Senin, kalau tidak Selasa, jam 9 sampai jam 11 pagi, beliau selalu melihat bahan-bahan pokok yang bisa membuat inflasi tinggi itu benar-benar harus dicek, dimonitor, dan kalau perlu dipadamkan. Nah, inilah yang patut kita apresiasi. Kadang-kadang kita tidak tahu, ya, bahwa kita menganggap semua itu, kalau bahasa Inggrisnya take it for granted, kita anggap itu sudah wajar, padahal di balik itu penuh perjuangan daripada beliau dan juga seluruh kementeriannya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak untuk menjaga kestabilan harga. Ya. Dan waktu bertemu dengan beliau selama 2,5 jam, kita berdiskusi melihat bahwa benar dunia usaha harus berkembang, tapi kali ini kita berpikir harus berkembang bersama daerah. Karena kalau kita lihat dari program Pak Presiden Prabowo yang sering didengungkan, Indonesia Incorporated, intinya ialah bagaimana bisa naik kelas, tapi bukan naik kelas sendiri-sendiri, tapi sama-sama. Yang besar silakan semakin besar, yang menengah jadi besar, yang kecil jadi menengah, yang belum mulai silakan mulai. Karena bagaimanapun juga pengusaha besar itu jumlahnya hanya 5.000 perusahaan, menengah hanya 45.000 di jumlah 50.000. Sedangkan UMKM, koperasi, dan juga pengusaha kecil jumlahnya 60 juta. Jadi wajib hukumnya saya rasa Kadin fokus untuk UMKM dan koperasi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Pak Menteri dan Pak Gubernur yang saya hormati, Kadin tentu ingin sekali bekerjasama lebih erat dengan pemerintah, dan ini dicontohkan oleh Sulawesi Tenggara. Potensi ekonomi Sulawesi Tenggara sudah luar biasa. Ya. Kita lihat di semester pertama 2025 tumbuh 6,8%, lebih daripada rata-rata nasional. Ya. Kita tahu kalau mengenai hilirisasi nikel sudah tidak ada lawannya Sulawesi Tenggara. Dan kita sudah lihat manfaatnya dari waktu di awal untuk stainless steel, sekarang buat bahan baterai, dan masih banyak lagi. Tapi juga mempunyai kemampuan perikanan dan kelautan yang patut kita cermati, ya, sampai kepada perkebunan dan pariwisata bahari. Jadi Pak Gubernur, kami di Kadin Indonesia banyak sekali Pak, para pengusaha-pengusaha, ya, kelas nasional yang selalu mencari cerita pertumbuhan atau growth story Pak. Jadi kami akan balik, kami akan pastikan, kami ceritakan bahwa di Sulawesi Tenggara hubungan antara pemerintah provinsi dan juga Kadin sangat baik, jadi patut kita cermati untuk investasi. Bapak, ibu-ibu sekalian, sedikit saja karena saya tidak mau mengambil waktu banyak dari Pak Gubernur dan Pak Mendagri, bahwa Kadin itu mempunyai 4 pilar strategis Pak. Yang pertama ialah bagaimana mendukung keswasembadaan, swasembada pangan, energi, dan air, termasuk di daerah pesisir dan pedalaman. Yang kedua, Kadin itu harus selalu mencari pertumbuhan ekonomi dimanapun itu. Karena kita ketahui semua yang dibicarakan mengenai PDB kita besar, tumbuh. Kalau misalnya daerah tidak tumbuh, ya tentu sulit kita mempertahankan pertumbuhan nasional. Dan kami juga yakin Pak, dengan kerjasama yang baik, ya seperti acara yang Bapak buat, Pak Gubernur buat hari ini, itu bisa menghasilkan perekonomian yang makin menggeliat, dan ujungnya mudah-mudahan bisa membawa PAD yang lebih banyak lagi Pak. Dan berikutnya juga Kadin ingin selalu inklusif, ya, karena kita tahu Kadin itu bukan hanya untuk pengusaha di Jakarta, bukan hanya pengusaha konglomerat, sama sekali bukan. Pesan Pak Presiden Prabowo ialah Kadin mesti kembali ke kitahnya, seperti yang di undang-undang itu dikatakan bahwa unsur daripada Kadin itu bukan hanya swasta, tapi BUMN, tapi juga UMKM dan koperasi. Dan tentu Kadin juga percaya akan keberlanjutan. Keberlanjutan daripada lingkungan hidup yang tentunya kita wariskan kepada anak cucu kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan tadi Pak
Ketum Kadin Sultra menyampaikan mengenai MBG dan juga aspal buton. MBG ini mungkin Pak Mendagri saya bisa menjadi saksi dan mungkin setengah ambasador Pak, bahwa MBG itu jalan Pak. Jadi banyak yang menyaksikan di sana sini, tapi saya melihat teman-teman Kadin ini Pak, rencana ingin membuat 1.000 dari 30.000. Hari ini sudah 270. Dan semuanya itu dengan kekuatan sendiri Pak. Yang saya bingung, saya tanya Pak Mendagri, kalian yakin? Karena bagaimanapun juga kan 1,5, 2 miliar itu kan bukan jumlah yang kecil. Apalagi kalau bahasa bisnisnya ekuitas, modal sendiri. Ya. Tapi mereka mengatakan kan dibayar Pak. Kalau nggak dibayar, ketumlah yang tolong telepon ketua BKN. Nah, tapi di luar bercanda itu, mereka percaya sama pemerintah bahwa akan ada pembayaran. Dan bukan itu saja, percaya juga bahwa manfaatnya ini besar buat penerima, yaitu 80 juta anak dan juga ibu menyusui, sampai juga menggerakkan ekonomi daerah. 4 hari yang lalu Pak Mendagri, Pak Gubernur, Bu Wali, saya bersama Pak Dadan, Pak Profesor Dadan, Kepala BGN, pergi ke Semarang. Nah, di sana beliau mengatakan, Pak Ketum, terima kasih karena 270 itu kalau dikalikan 2 kira-kira 540 miliar. Itu kalau dari skala ekonomi daerahnya dikalikan 10. Jadi 540 kalikan 10, 5,4 triliun yang beliau rasa bergerak di lapangan. Dan yang menarik Pak, dari sisi BGN ini, kalau ditanya, pemerintah itu mempunyai suatu model yang menarik Pak. Karena satu, pelaku usaha diberikan untung, dan yang kedua, justru pemerintah keluar bisa dibilang nol untuk membuat dapur. Nah, sempat rupanya beliau ditanya oleh pimpinan beliau, kenapa? Kan dana ada, kenapa tidak dipakai? Tepat sekali jawabannya bahwa kalaupun dananya ada, tentu mesti survei dulu, mesti tender dulu, lalu mesti pantau. Itu bisa-bisa makan waktu yang sangat banyak. Jadi sekali lagi Pak, mungkin itu satu contoh bagaimana Kadin bisa bekerja untuk membantu kesejahteraan masyarakat, tapi juga memberdayakan provinsi, kabupaten, kota, dan ini tidaklah mungkin tanpa kerjasama yang erat dengan pemerintah Indonesia. Lalu juga mungkin saya sebelum bicara mengenai aspal buton ini Pak, tadi Pak MOU yang Bapak berikan kesempatan kita tanda tangan, itu benar-benar luar biasa Pak buat kami. Karena dari dulu kami ingin sekali bekerja erat dengan Kementerian Dalam Negeri dan tentu juga dengan para gubernur, bupati dan juga wali kota. Karena teman-teman ini ya kurang lebih tahulah dia mesti ngapain. Saya tidak mengatakan semuanya pasti baik karena ada juga Pak yang mesti berbenah. Tapi secara umum di Kadin ini pengusahanya ini tahan banting Pak. Mereka melalui 2020 cukup sulit, tahun 2008, 97-98, jadi boleh diuji dan tentu kami akan menjaga supaya tata kelolanya tetap baik. Jadi terima kasih Pak untuk kesempatan seperti itu. Dan terakhir mengenai aspal buton, saya juga baru mempelajari, tapi yang saya mengerti, ya Indonesia kan pasti membutuhkan infrastruktur di mana-mana. Kalau memang itu benar bisa dilakukan dengan hilirisasi, dan bukan hanya di satu tempat tapi di berbagai macam provinsi, saya rasa bagus. Dan saya dengar untuk smelternya tidak terlalu mahal relatif ya. Jadi artinya apa yang dihasilkan di Sulawesi Tenggara bisa diproses setengah jalan, selebihnya setengahnya lagi bisa di provinsi atau kabupaten masing-masing. Jadi saya rasa itu menarik, tinggal kita kaji bagaimana untuk bisa memastikan bahwa semuanya ini bisa jalan dengan baik dan juga ya aman dan nyaman jangka panjang. Saya rasa itu, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Mendagri, terima kasih Ketum Sultra dan teman-teman. Luar biasa, kali ini sukses. Tadi pagi saya juga ke dapur MBG Pak, saya lihat di Royal Academy kalau saya namanya ya. Itu juga sekolah inklusif yang memberikan special needs, jadi untuk segala macam anak. Dan baik sekali, tadi juga saya melihat kitchennya, SPPG-nya, dapurnya,
Jadi saya rasa Kadin kali ini Pak bicaranya bukan hanya yang tinggi-tinggi aja Pak, tapi kita bicara yang konkret di lapangan. Terima kasih. Sekali lagi, hidup Sulawesi Tenggara, satukan hati, bangkitkan ekonomi Sulawesi Tenggara untuk Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.